Salam Indonesia, selamat sore. Kembali bersama saya Azam Sokadam di Bincang hari ini sore. Dan kalau tadi kita bicara soal dinamika alam, kita juga di sore ini masih bicara tentang alam, cuma alam dan seisinya. Seisinya itu antara lain sapi, ya. Ini menarik, kenapa? Karena kita lihat sapi ini yang kemudian sering menjadi komoditi banyak hal. Katakanlah begini, di zaman dulu pernah ada yang nama istilahnya politik dagang sapi, ya kan? Kemudian muncul lagi sapi perahan. Di kambing pernah ada kambing hitam, tetapi di sapi tidak pernah ada nyebut sapi hitam. Tetapi persoalannya memang banyak sapi hitam yang konon itu juga kadang diimpor dari negara lain. Tapi kita nggak tahu kenapa sekarang kebijakan impor yang katanya pemerintah itu melarang secara tegas impor. Tapi faktanya apakah impor ini konsisten dilaksanakan atau justru sebaliknya? Dan ini menjelang puasa biasanya daging juga naik, sembako juga naik. Nah sekarang harga daging sapi ini kira-kira akan naik atau akan ada keajaiban turun gitu di menjelang bulan puasa. Baik, kita akan bahas bersama para pakar kesapian gitu ya, saya harus sebut kesapian. Gitu. Baik, ada dosen Fakultas Peternakan UGM, ada Pak Bambang, swiknya Pak Bambang. Selamat sore Pak. Selamat sore Mas Adam. Baik. Ya. Kok tampak ceria kenapa ini? Tampak ceria Oh kenapa? iya, karena kita baru saja mendengarkan sapi tadi kan. Sapi jadi, itu ya. iya. Oke, baik. Dan yang kedua, betul juga sekarang ada namanya pengusaha persapian ya, bukan pengusaha sapi, bukan pengusaha ternak sapi, tapi istilah baru ini saya menganggap pengusaha persapian. Ada Mas Ilham Ahmad. Assalamualaikum, selamat sore Mas Ilham. Waalaikumsalam, selamat sore Mas Adam. Baik, ini sapi menarik ya. Mudah-mudahan tidak ada lagi politik sapi yang pernah menimpa salah satu partai di Indonesia ya. Dan kita ingin lihat konkretnya sebagai apa. Dan pemirsa, nanti saya mengundang Anda lagi di sesi kedua di line telepon 0274 451 666 atau di 0274 451 777. Syukur Anda menginformasikan kepada kami, kepada pemirsa, itu tentang harga terkini mengenai harga daging sapi. Kira-kira berapa sekarang pergerakannya, berapa persen? Mudah-mudahan akan dibahas oleh dosen kita dari UGM, ada Mas Bambang, dan ada pengamat, juga pengusaha persapian, ada Mas Ilham. Ini yang pertama sebaiknya, saya langsung ke pengusaha dulu deh. Mas Ilham, pengusaha ini. Sudah berapa lama nih, Mas, pengusaha sapi, Mas? Kalau berkecimpung di sapi ya sekitar tahun 82 Mas. 82 ya? Ya. Artinya ketika ada politik dagang sapi udah biasa mendengar gitu ya? Kelihatannya mungkin sewaktu kita masih SD aja buku yang kita baca itu udah politik dagang Oh, sapi. udah politik dagang sapi gitu ya? Saya masih teringat banget itu ya. Dan ternyata memang bener ya? Sampai saat ini ternyata idiom itu masih mungkin banyak yang melakukan malahan, apalagi yang di Senayan mungkin ya. Oke, masih gitu ya? Oke, Mas Ilham, tapi sekarang kita bicara menarik. Apa yang sebenarnya menarik dari kalau kita mengangkat soal sapi? Sapi ini kan kalau kita lihat ini kan suatu yang sangat cantik ya. Bisa dilihat dari pengusaha cantik juga, bisa dilihat dari para bakul sapi juga cantik juga, para politikus juga sapi asik juga gitu. Kalau kita konkretnya di lapangan sekarang sapi ini apakah kita ini masih kekurangan sapi atau sudah surplus atau ada cerita apa ini Mas Ilham? Oke, gini Mas Adam ya. Memang kalau kita bicara sapi apalagi sampai ke ranah yang lebih jauh mungkin ke level pemerintah dan lain sebagainya, mungkin termasuk kita level ke ekspor impornya, memang kelihatannya tidak akan pernah ada habisnya, terus terang aja gitu Mas Adam ya. Kalau kita bicara secara kebutuhan ya terus terang Indonesia itu kan dengan jumlah penduduk yang 250 juta dengan luas wilayahnya yang sangat luar biasa, tapi ibaratnya boleh dibilang kita itu tikus mati di lumbung padi dengan potensi alam maupun potensi kekayaan Indonesia. Kenapa? Sampai saat ini impor kita itu tiap tahun semakin naik. Artinya bahwa serapan pasar sebenarnya kita itu untuk khususnya untuk daging sapi itu tiap tahun kebutuhan meningkat, tapi suplainya malah menurun untuk kemampuan dalam negerinya. Makanya kita angka kuota impor itu naik terus. Itu memang di sistem seperti itu atau ada sekitar lain sebenarnya? Kalau kita bicara, kita lihatnya coba kita melihat ini, coba kita pilah-pilah ya, atau kita proporsional melihatnya.
Yang jelas pada saat ini kita karena kenaikan impor tiap tahun meningkat, jumlahnya meningkat terus, kebutuhan juga meningkat. Sebenarnya kita juga yang perlu kita jadi pertanyaan. Selama ini mungkin pemerintah kemarin dengan target mau bersuasembada daging, mungkin dari tahun 2005, 2010 terakhir di 2014 kemarin, Pak Bambang ya. 17 sekarang 2017. Nah, sampai sekarang kita mau target di 2017. Tapi kelihatannya target dari pemerintah itu kok kelihatannya boleh dibilang kita tidak pesimis ya Mas, tapi boleh dibilang kok kelihatannya semakin jauh malahan. Artinya dengan populasi yang ada di peternak sendiri khususnya sapi itu saya melihat tuh tiap tahun malah berkurang. Mungkin pemerintah punya data bahwasanya kita itu punya sapi 16 juta. Tapi setelah kita hitung realnya mungkin ya setelah mungkin saat ini mungkin ada pengurangan sekitar 12 juta. Dan 12 juta ini sebenarnya masih tanda tanya kita. Benar nggak kita punya 12 juta? Karena populasi, kita bicara populasi, yang kita lihat di masing-masing daerah khususnya yang kita bicara wilayah Yogyakarta sendiri, kemungkinan kita di kabupaten yang saya tinggal, atau mungkin di kecamatan ataupun kelurahan yang saya tinggal, itu kalau kita bicara dari data yang disampaikan ataupun data yang ada pada dinas, itu kelihatannya ada sekitar 50% kalau saya nggak salah yang pengurangannya. Pengurangannya. Ya. Pengurangnya ini akibat memang tidak lagi ada peternak atau barangkali memang ada faktor lain misalnya. Banyak faktor Mas. Faktor lain. Banyak faktor. Tapi bukan fiktif kan? Bukan fiktif kan? Enggak, Artinya, kita nggak fiktif. Artinya sebenarnya mohon maaf kalau kita mau jujur ya ini, mungkin justru data yang ada di pemerintah itu perlu direvisi, perlu dievaluasi lagi. Karena apa? Data sebagai alat sebagai penentu alat sebagai pengambil kebijakan selama ini kelihatannya tidak pas. Artinya kita bicara data yang valid, data yang real dengan data yang sekarang ada kelihatannya kok menyimpangnya jauh banget. Mas Abang, ini Anda bukan wilayah politik, tetapi ini kaitannya karena ada politik dagang sapi, kemudian politik sapi dan sebagainya, Mas. Kalau kita bicara sapi, ada import, ada kemudian kita sapi sendiri. Siapa yang diuntungkan sebenarnya? Kalau bicara tentang siapa yang diuntungkan, ya sebenarnya kalau dalam pandangan saya boleh dikatakan semuanya untung. Oke. Ya, karena kalau kita bicara tentang sapi, ya, tapi sebelum kita bicara tentang untuk siapa yang diuntungkan, mestinya kita juga harus jujur dulu ketika bicara tentang sapi itu. Kita bicara substansi atau kita bicara tentang hal-hal yang sifatnya normatif saja. Karena aslinya memang Indonesia butuh sapi. Karena kalau kita juga tidak impor sapi, nanti sapinya habis. Petani rugi juga kan gitu. Tetapi kalau impornya kebanyakan, nanti petani anjlok sapinya rugi juga. Nah, tapi yang jelas memang di mana-mana pedagang itu selalu menjadi yang tidak pernah rugi. Kira-kira begitulah bahasanya. Saya punya data itu. Yang tidak pernah rugi itu ada di level berapa sekarang? Termasuk Mas Ilham kan? Gitu? Atau di bawah Mas Ilham atau di atas Mas Ilham gitu? Nah, tapi kejadiannya, mohon maaf saya potong ya kejadiannya. Banyak sekarang pedagang itu yang bangkrut. Nah, kenapa kan gitu? Tadi Pak Bambang bilang bahwasanya pedagang di satu level yang di tengah-tengah artinya dia tidak bisa rugi kan gitu. Tapi kenapa banyak pedagang yang bangkrut? Artinya berarti di situ ada yang miss juga. Nah, berkait mungkin ada salah satu faktor mungkin berkait satu. Tadi Pak Bambang bilang bahwasanya kita itu bilang suka tidak suka. Kalau memang kita pemerintah itu misalnya dalam hal ini mau impor sapi, oke lah kita impor. Dan itu memang harus kalau kondisi sekarang. Yang pertama. Yang kedua juga kita tidak bisa sifatnya terus kita mungkin secara digeneralisasi atau digebiawi itu tidak bisa. Coba kita menghitungnya parsial. Sebenarnya posisi peternak kita itu seperti apa toh? Misalnya kita harus paham, harus kita telaah lebih dalam gitu loh. Karena apa selama ini mungkin peternak kita dengan kondisi peternak yang mungkin secara skala pemeliharaan 1-2 ekor. Yang kedua mungkin sistem ataupun cara ataupun teknologi yang diterapkan masih tradisional. Artinya seandainya Mas Adam itu sebagai peternak mungkin ilmu yang diterapkan masih ilmu nenek moyang dulu kan gitu. Nah, itu tidak pernah ada kan. Nah, sekarang padahal beliau ini ya mohon maaf ini. Beliau itu Pak Bambang ini kan paling tidak dia seorang akademisi. Gimana ya perannya kita agar peternak kita itu sejahtera meningkatkan ilmu dan teknologinya kan gitu. Kalau perlu lihat data saya punya datanya. Oke. Kalau kita bicara sapi kan ada ini kita seakan-akan bicara tentang sapi pemproduksi daging ya. Tapi kan ada juga sapi susu dan sebagainya. Nah, kalau kemudian ada sapi diproduksi untuk daging,
siapa yang sebenarnya mengkonsumsi paling banyak di Indonesia ini? Apakah ada golongan menengah ke bawah yang kemudian katakanlah dalam 1 bulan butuhnya berapa, kebutuhannya berapa kilogram, dan sebagainya? Mas Bambang punya datanya. Kami kembali sesaat lagi. Informasi seputar politik, ekonomi, sosial budaya, bisnis, dan olahraga. Baik lokal maupun internasional, semuanya hadir secara informatif dan menghibur di Global FM, pantau juga lalu lintas Yogyakarta. Dengarkan dan sampaikan keluhan warga Yogyakarta. Global FM, media informasi Anda. Kadingane ngawang-awang ho ho Kabupaten Gunung Kidul ternyata memiliki kekayaan seni budaya yang sangat beragam. Upacara adat nyadran ini selain sebagai ungkapan syukur atas berkah dari Tuhan Yang Maha Esa, juga untuk mengirim doa bagi arwah para leluhur, khususnya cikal bakal dari suatu wilayah. Baik, sapi. Kalau diakronimkan itu sesaat atau pemerintah Indonesia misalkan gitu ya. Tapi menarik. Baik pemirsa, kita mengundang Anda. Mari kita ikut Anda berkontribusi untuk ikut membicarakan masalah ini. Ini masalah sapi, ada peternak, ada konsumsi, ada kebijakan, ada aspek politis. 4 hal ini yang kemudian bisa menentukan masa depan peternak sapi di negeri kita. Dan bagaimana komposisinya? Kalau Mas Bambang tadi nyebut ada data ya? Ada data. Datanya bisa Bisa Oke, ditampilkan, baik. bisa Kalau ditampilkan. kita lihat sambil menunggu kita data, Mas Nah, Bambang. ini. Baik, ini adalah data tentang proporsi antara impor dan produksi dalam negeri. Oke. Jadi kalau kita lihat berarti kan masih cukup besar ya. Nah, hampir 50% kalau yang daging impornya. Nah, Ini 2012 ya? 2012. ya, 2012. Kalau Oke. yang daging sapi artinya kan masih lumayan lah. Tetapi kalau yang impor besar. Nah, next berikutnya ini adalah data yang kaitannya dengan kalau kita ingin tahu berapa sih sebenarnya kebutuhan daging sapi nasional kita. Itu 500. Ya, satu kalau itu ya? rata-rata kan sapi itu konsumsinya 21,27%. Oke. Sedangkan kalau per kapita itu 2,38. Baik. Nah, itu data BPS ini. Oke. Kalau dikonversikan dalam sapi itu kira-kira kalau sapinya bobotnya 300 kg, kita butuh 4,76 juta ekor per tahun untuk dipotong. Kalau dengan kategori swasembada harus 90% itu dipenuhi dari dalam negeri, kita harus motong 4,28 juta ekor. Nah, populasi sekarang ini kita hanya 13 juta, itu 31% sendiri. Kalau Oke, kita maksa segitu, 5 tahun sapi kita habis. Kalau kita maksa bahwa kita harus swasembada, Itu katakanlah gini, di Ya. redaksi yang ke bawah sapi Ya. kerbau habis dalam 5 tahun. Ini kira-kira sudah habis seperti ini ya? 2012, ini kan 2015 ya? kalau misalnya saya hitung per sekarang. Nah, Oh, per sekarang. Karena data sekarang. Oke. Nah, per Oke. data sekarang. Jadi 5 tahun ke depan habis. Next, data berikutnya. Baik, Ya, data tunggu, berikutnya, pemirsa, data ini berikutnya. adalah distribusinya. Kenapa saya bilang habis ini sudah fakta. Jadi begitu dulu kita ada sensus sapi tahun 2011, sapi kita 16, sekian juta sapi dan kerbau ya gitu. Nah, tapi kemudian tahun 2013 sudah turun 19,5%, hanya tinggal 13,7 juta. Iya. Dan kalau kita lihat per daerah, itu turunnya luar biasa kan, 26% di Jawa Timur, 24% di Jawa Tengah, Nusa Tenggara 15% dan seterusnya.
Karena sejak itu, karena ketika gegeran waktu itu kemudian kuota impor dijatuhkan jebret gitu turun. oke. Nah, sedangkan demand kan kira-kira masih sama. Berarti apa namanya? Sedotan terhadap sapi lokal menjadi semakin tinggi. Ditambah lagi dengan pemotongan betina produktif ikut mesti meningkat juga. Betul. Kalau data Dirjen sih 200.000 per tahun saja, tapi saya sendiri nggak yakin sih sebenarnya kalau pemotongan betina produktif hanya 200.000 per tahun. Kenapa nggak yakin? Atau datanya nggak valid? Ya apa? Tapi kalau saya sebagai akademisi kan harus percaya ya. Oh, harus percaya. Tetapi kalau dilihat dari fenomenanya kelihatannya kok nggak logis ya gitu. Kalau memang kita hanya 200.000 per tahun yang hilang betina produktifnya, harusnya kurangnya nggak segitu dong. Kenapa UGM nggak pernah menyampaikan kepada kabinet sekarang ini? Ya saya kira sebenarnya sudah ada yang menyampaikan, Oh, sudah ada, ya, cuman tidak lanjutnya yang entah seperti apa. Kita lihat saja kalau gini, proporsi sapi kita paling tinggi kan Jawa Timur, gudang sapi nasional itu Jawa Timur hanya 4,8 juta. Kalau per daerah juga next berikutnya itu saya punya datanya. Itu equal dengan jumlah penduduk. Jadi terbesar itu tetap di Jawa. Jadi Iya, betul. jangan dikira bahwa orang bilang loh di Jawa Timur kan banyak, di daerah Nusa Tenggara, di daerah Kalimantan, Papua banyak lahannya, tapi sapinya coba hanya 1%, 2%, terbanyak tetap di Jawa 50%, dan ini 20% saja yang siap untuk trading, yang dikelola oleh Pak Ilham dan seterusnya, yang 80% ya untuk Rojokoyo, untuk saya, mau saya beli Pak, oh enggak bisa, ini untuk kelangganan saya kok, mau dibeli gimana? Nah, berikutnya kalau masih ada. Habis ya, oke. Hanya Berarti kita ke yang data terakhir. Iya, data terakhir. Apakah kemudian tidak perlu ada kontes sapi gitu? Karena nggak pernah disembelih kayak gitu. Kalau persoalannya sebenarnya akhirnya kita bukan pada persoalan kontes sapi, tetapi bagaimana setiap upaya itu kalau kita memang sepakat sapi ini menjadi komoditas penting yang menjadi kebutuhan masyarakat, Oke. Harusnya pemerintah ini bagaimana mengupayakan supaya populasi sapi ini minimal stabil, syukur bisa dinaikkan. Oke, kalau kemudian bahasanya ini Mas Ya. Ilham juga nanti mau diklarifikasi. Kalau ada anggapan populasinya kan turun terus ya. Ya. Tadi kita data di angka 30% ya, di bawah 30% kan ke penurunannya gitu kan? Penurunannya gitu kan? 26%, Ya. 24%. Tapi tertinggi kan di bawah 30 Ya, kan? ya betul. Ini kira-kira penyebab utamanya apa nih, Mas Bambang? Kalau soal penyebab utamanya memang harus dilihat ya. Oke. Tetapi kalau beberapa penyebab diantara jelas mesti pemotongan ya. Atau termasuk tadi pemotongan betina produktif. Pertumbuhan kita, pertumbuhan sapi itu kan hanya 7,2% per tahun. Oke. Pertumbuhan kerbau itu hanya 9,2% per tahun. Kalau sapinya yang betina berapa? Kalau menurut dulu sensus tahun 2011 itu sapi betina 68% dari 16 juta. Oke. Ya. Ya. Kalau itu betul loh ya. Oke. Artinya kita anggap bahwa betinanya juga betina yang sudah dewasa siap beranak. Tetapi kalau ternyata betinanya termasuk yang masih bedet-bedet ya nggak tahu juga saya, karena di situ belum Kenapa terdefinisi. tidak ada kebijakan dari teman-teman misalkan Mas Ilham, ada pengusaha untuk tidak menyembelih betina, sapi betina gitu. Pemerintah sudah sebenarnya. Tapi faktanya Pemerintah sudah ada policy itu tidak boleh menyembelih betina produktif. Bahkan ada pidananya kalau dilakukan itu. Bahkan kalau dilihat di dalam perjalanan itu ada pos-pos pengawasan ternak. ada Ada. kawasan. Persoalannya apa? Itu justru yang menjadi pertanyaan kita bersama. Atau jangan-jangan law enforcement, pengawasan abal-abal atau apa ya? Ya ini kan memang bisa saja terjadi. Tapi Mas Ilham pernah nggak didatangi dari pengawasan, kemudian minimal lah mendata pernah nggak Mas Ilham di tempat Anda? Kalau kita bicara faktor penyebab penurunan tadi Mas ya, itu sebenarnya banyak faktor di kita ya. Pertama memang tadi yang disampaikan Pak Bambang itu benar, bahwasanya kita memang ada pemotongan betina produktif. Oke. Ya selama ini mungkin lah kenapa betina produktif dipotong? Pertanyaan kan kita kan seperti itu. Satu, ketersediaan sapi potong kita yang memang benar-benar siap potong itu kurang. Jelas. Misalnya kita bicara sapi jantan, ketersediaan sapi jantan sangat kurang. Nah, efeknya paling tidak ini kan yang jelas ini sapi betina ini kan yang harusnya itu dipakai sebagai indukan ataupun kita bicara reproduksi atau breeding dan lain sebagainya, itu kan harusnya ini kan jadi stok, buffer stoknya kan di sini. Nah ini terpotong karena ketersediaan sapi jantan ini nggak ada. Populasinya berapa persen? Satu banding berapa? Berarti hanya 32%. Jantannya 32%, ini betinanya Kalau sensus 60. 2016. 60 sekian kan 60 ya. Nah,
Paling tidak kan itu. Nah ini kalau tidak mau, kalau seandainya ini ada pemaksaan seperti kita bicara peraturan dan lain sebagainya, peraturan memang sudah memang dari pemerintah sendiri memang dalam hal ini memang ada sebuah regulasi tentang sampai tadi Pak Bambang bilang ada pidananya. Cuman kita bicara ini harus ada solusi, Mas Adam. Solusinya paling tidak satu, kita melarang betina produktif, kita harus dia sapi jantan yang siap potong. Dilarang tapi sapinya jantan nggak ada gitu ya. Nah, Oke. nah, berarti kan nanti arahnya justru seandainya kita memotong ini sapi jantan ini yang secara proporsinya kurang, nanti akan ada efek naiknya harga daging. Betul. Karena apa? Kita harus motong jantan padahal ketersediaan sapi potong kita itu kurang. Nah, kalau kita bicara harga daging sapi sekarang, kalau kita harus, mohon maaf ini saya bukan artinya yang pro pemotongan betina ini bukan loh. Tapi ini paling tidak yang ada kondisi yang real di lapangan itu memang harus saya sampaikan gitu loh. Paling tidak kita siap yang 30% itu kira-kira cover kebutuhan yang nasional tadi yang ditulis Mas Bambang di data tadi kira-kira bisa nggak kita? Pesimis ya. Nah, kan harus paling enggak. Oh nanti seandainya kita memang kita stop potongan betina produktif, kita harus ada solusi misalnya, sapi jantan kita siap semuanya agar tidak terjadi kenaikan demand, artinya tidak terjadi kenaikan harga daging. Siap nggak pemerintah? Nah, kan gitu kan. Pertama, yang kedua juga kita juga melihat kenapa betina produktif dipotong. Ada beberapa hal mungkin karena faktor kebutuhan peternaknya dan lain sebagainya. Tapi saya melihat yang paling real itu di kita itu sapi-sapi betina kita itu udah susah untuk dibuntingkan malahan. Artinya kita mungkin ekspersennya mungkin kawin sampai 6-7 kali sampai 12 kali nggak bisa bunting. Nah itu pertanyaan kenapa? Itu yang harus dijawab kita bersama, khususnya dari, mohon maaf, instansi-instansi terkait yang memang kita punya pemangku kepentingan di peternakan secara umum kan gitu. Atau mungkin bahasanya kalau bahasa, mohon maaf, ya. mohon maaf pemirsa, mohon maaf juga. Kalau di bahasa manusia apakah itu sapi itu udah menopause itu? Ulah itu justru malah nggak ada katanya, Pak Bambang ya? Masih Nggak ada kalau katanya? bisa bicara masih malah doro ting 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 itu banget, ting ting gitu. banget gitu loh. Oke sebentar. Ya. Ini kasus kenapa seperti itu, Pak Bambang? Ya kalau itu terkait dengan akhir-akhir ini, dalam 3 tahun terakhir ini setidaknya keluhan ini muncul. Semenjak ada introduksi sapi-sapi dari luar yang kemudian kalau dikenal dengan sapi-sapi warna merah yang tidak berpunuk. Gitu. Itu aslinya kan bukan sapi Indonesia. Sapi impor itu ya. Nah, Terus kemudian dikawinkan. ketika orang Indonesia melihat kemudian dipromosikan ini bagus loh sapinya gede. Nanti kalau dibawa ke pasar harganya mahal. Terus? Awal mulanya memang petani bilang alah nggak ada punuknya gitu, nggak marem kalau nggak ada lihat punuk. Begitu lihat harganya pedet harga 6 juta 7 juta, wah kalau begitu saya mau. Padahal aslinya bukan sapi Indonesia, bukan sapi tropik. Begitu dikawinkan dengan di Indonesia, menurunkan lama-lama petani juga pengen yang pure breed, yang mendekati aslinya. Justru ketika mendekati aslinya hidup di tropik, tewas dia. Artinya performanya menjadi tidak bagus. Yang semula katakanlah 15 bulan sudah bisa dibuntingkan gitu. 4 bulan udah beranak selesai, sekali lah gitu kira-kira maksimal ya 18 bulan sekali beranak itu setiap itu. Sekarang bisa molor. Bisa 30 bulan, bisa bahkan sampai 5 tahun nggak beranak gitu. Itu masalah. Ya, karena tadi kita di daerah tropik dengan panasnya seperti ini, pakannya juga di petani dikasih jerami, dikasih pakan-pakan yang rendah, harusnya pakannya kan juga menyesuaikan. Ini sapi-sapi piai ini sapinya harus pakannya yang bagus. Kalau kasih pakan jerami ya nggak perform reproduksinya. Tapi siapa yang kemudian menciptakan kondisi latah ini, Mas Bambang? Nah, Mas Bambang jawab. ya sedikit kalau saya bukan dari kalangan akademisi ya Mas Adam, tapi saya melihat dari aspek dari kalangan saya terus terang peternak ya sebenarnya kalau kita bicara pengusaha itu saya nggak pas ya. Saya seorang peternak yang memang aktivitas saya itu kehidupan saya itu lekat dengan peternakan rakyat dan setiap hari lingkungan saya itu lingkungannya seperti itu gitu loh. Jadi kita bicaranya sekarang kita sumber daya peternakan kita khususnya peternak sapi itu kan boleh dibilang itu kan rendah sekali. Mungkin pelaku usaha peternakan pun mungkin untuk golongan untuk kondisi sekarang itu masih di kategori yang paling tidak usianya usia yang 40 ke atas lah. Mungkin jarang yang pemuda yang mungkin usia produktif 40 ke bawah itu yang beternak sapi bisa dihitung dengan jari. Nah, mungkin yang lebih dominan lagi yang mungkin usia 50-an yang notabene seandainya kita berikan sentuhan ilmu teknologi transformasi di bidang peternakan dan lain sebagainya itu mungkin daya tangkap ataupun mungkin semangatnya itu sudah berbeda dengan usia-usia seadik saya mungkin yang lebih muda dari saya gitu loh. Itu yang pertama. Jadi SDM kita rendah. Yang kedua, jadi selama ini kan
kalau kita bicara di reproduksi khususnya sapi-sapi betina itu kan tidak ada recording Pak, Mas Adam. Jadi selama ini misalnya sapi yang tadi dibilang Pak Bambang tadi, yang sapi yang istimewa, super dan mungkin sebagai alat orientasi sebagai kelangenan dengan warna yang merah terus kemudian kita inseminasikan itu kan ini nggak ada recording, nggak ada pencatatan. Misalnya sapi ini dikawin dengan pejantan yang mana, terus ini pejantan dengan yang mana dan lain sebagainya. Kadang-kadang yang terjadi itu incest. Nanti kawin, breeding kan gitu. Lihat itu faktor juga. Kenapa tidak dari instansi terkait katakanlah pertanian tidak ada rekam jejak bagaimana proses inseminasi itu? Mungkin yang saya tahu Dinas Peternakan sendiri sudah proaktif ke situ. Cuman dalam ini kita kembali ke sumbernya tadi Mas. Peternak itu kadang-kadang dikasih surat inseminasi. Mungkin surat itu tidak disimpannya di kandang, ditaruh di atap. Nah, kadang-kadang sapinya sudah keluar, ini suratnya masih ini untuk dipakai untuk sapi yang lain. Nah, mungkin kadang suratnya udah hilang dan lain sebagainya. Memang seperti itu. Berarti ini kebiasaan tradisional. Yang lebih pokok lagi sekarang ialah yang lebih penting di sini ialah sapi kita itu banyak yang malnutrisi. Artinya seperti tadi sepakat yang saya utarakan beliau Pak Bambang. Sapi kita itu terserang makannya, khususnya sekarang ini banyak yang kurang gizi. Tadi dikasih jerami, terus kemudian pakan penguatnya seadanya. Padahal yang namanya sapi-sapi sudah kita bicaranya sudah silangan antara sapi-sapi yang warna merah, misalnya kita bicara Simmental Limousin, itu tuntutan kualitas pakan juga harus tinggi. Nah, itu tidak diimbangi oleh peternak kita. Pengennya gitu. Ekonomis, hasilnya luar biasa. Nah, betul sekali. Murah jalur Pak. Bang, tapi ini kan kalau kita bicara, saya pernah ngobrol dengan teman-teman yang juga aktif di peternak sapi gitu. Salah satunya di Sukaryoso gitu. Dia mengatakan sebenarnya itu kalau kita beternak sapi dengan hitungan di bawah 10 itu tidak menguntungkan. Tidak menguntungkan karena produksinya terlalu lama, panennya juga terlalu lama, kemudian ketika mau disembelih juga butuh waktu lama. Baik, apa betul sebenarnya anggapan seperti ini? Kita break sebentar dan kita harus mengikuti azan maghrib untuk daerah istimewa Yogyakarta dan sekitarnya. Kami kembali sesaat lagi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah.
Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wab'athhu maqaman mahmudanil ladzi wa'addah innaka la tukhliful mi'ad. Proses pengerjaan batik prodo mengingat untuk menghasilkan selembar kain batik juga memerlukan waktu yang lama. Warna-warna yang mengkilap dan bling-bling kain menambah keindahan pada batik. Baik, terima kasih Anda tetap bersama kami Jogja TV Tradisi Tiada Henti, dan masih di bincang hari ini ada Mas Bambang dari dosen peternakan di UGM dan ada Mas Ilham, salah satu penggiat peternak sapi di salah satu kota di Yogyakarta. Mas Bambang, tadi kan ada asumsi kalau beternak sapi lokal itu nggak menguntungkan. Apakah itu yang membuat kemudian kebijakan ini pemerintah lebih jatuh cinta untuk impor sapi gitu? Saya kira tidak begitu, Mas Adam. Jadi saya justru melihat fenomena sebelum tahun 2010. Banyak orang yang menginvestasikan ke sapi. Kenapa? Karena beternak sapi itu sangat menggiurkan. Tinggal memilih mau sapi yang digemukkan, jadi dipelihara untuk nanti dijual karena dagingnya digemukkan, atau yang peranaan. Karena dulu kalau peranaan begitu keluar sudah 3 juta, 5 juta. Kalau digemukkan ya tinggal melihat berapa dagingnya. Hanya karena persoalannya kan pertama waktu itu harga sapinya turun, dari jatuh waktu itu pada tahun 2010 waktu itu. Itu kebijakan pemerintah ya Pak? Iya, karena waktu itu kemudian orang mempersalahkan impor dan orang menjadi latah juga. Wah, ini gara-gara impor, maka impor dijatuhkan, gitu turun. Nah, ketika kemudian terjadi seperti ini, banyak orang juga lari dari investasi sapi. Padahal sebenarnya tidak. Sapi tetap menjadi komoditas yang menggiurkan. Nyatanya juga Mas Ilham bertahan sampai sekarang. Tapi kalau kemudian sapi itu menjadi komoditas yang katakanlah seksi gitu ya bahasanya gitu. Tetapi kenapa sekarang banyak peternak sapi lokal yang tidak import itu mengeluh? Contohnya Mas Ilham gitu. Ini saya tidak mengeluh, Pak. Oh, tidak mengeluh ya? Tetapi protes. Gimana sekarang? Gimana Mas Bapak? Kalau menurut saya itu lebih karena kalau sebagai pengusaha mencari bakalan sekarang susah, Mas. Saya punya dampingan peternak dengan kapasitas 300 ekor. Untuk memenuhi kandang 300 ekor tidak hanya cukup 1 bulan. Karena mencari yang tadi, untuk diambil dari peternak untuk saya pindahkan ke kandang saya untuk digemukkan itu nggak mudah. Kenapa? Karena tadi yang 20% saja yang untuk trading, yang 80% ini untuk saya kok, untuk saya kangenan tadi ya. Makanya kenapa 50% ada di Jawa. Tetapi ketika kita cari Jawanya di pasar ada tidak lah, belum tentu. Susah mencari bakalannya susah. Dan kalaupun ada, petani ini sebenarnya hanya dalam lukir-lukir saja, dipelihara di sini, kepelihara sana, tetapi tidak untuk dijual. Jadi persoalannya hanya pada, menurut saya susah di tingkat bakalannya. Tapi kalau ada level bisnisnya tetap menggiurkan. Apalagi kalau impor itu hitungannya jelas. Lawang dari sana paling-paling $3 per kilo. Hanya memainkan uang saja ya? $3 per kilo bisa dihitung sekarang berapa. Kalau sekarang menjadi katakanlah 90.000, dihitung sendiri Mas Adam. Sudah kelihatan gitu. Sudah kelihatan gitu. Tapi Mas Ilham, kalau sekarang ada desakan supaya pemerintah memenuhi janjinya untuk tidak lagi impor daging, impor sapi. Kalau itu dilakukan, apakah kemudian peternak lokal itu siap untuk menambah lagi produksi sapi?
Kalau kita bicara seperti itu, kita bicaranya impossible, Mas. Oh gitu ya? Impossible. Kenapa impossible, Mas? Impossible. Kita ibaratnya kita bunuh diri. Bunuh diri semuanya, pemerintah juga bunuh diri, peternak bunuh diri kan gitu loh. Karena apa? Yang jelas kemampuan peternak kita sebelumnya kita mohon maaf, kita proporsional tadi kita melihat ya, Mas ya. Kita proporsional melihat itu kemampuan peternak sendiri, kebutuhan, terus kemudian kita mencukupi kebutuhan bagaimana, kita ngamankan potensi peternakan kita bagaimana dengan kondisi yang sekarang kan gitu. Sebelum mungkin ini terus terang kalau sekarang kalau kita misalnya saya anti impor, kelihatannya mungkin bahasanya keren banget, wah anti impor kita Indonesia banget misalnya. Cuman kita melihat kemampuan kita itu seperti apa dalam hal khususnya di produksi daging, produksi sapi loh. Ya. Tadi Mas Bambang bilang bahwasanya kita itu sekarang kesulitan untuk mencari bakalan. Lalu pertanyaan kenapa kesulitan bakalan? Karena yang jelas tadi indukan kita itu reproduksinya tidak bagus. Artinya bahwasanya setiap indukan sapi itu tidak bisa mungkin 15 bulan ataupun 18 bulan sekali itu beranak nggak bisa. Berarti antara demand kebutuhan akan tidak apa? tercukupi. Nah itu kan nggak tercukupi. Yang itu berorientasi yang jelas nanti arahnya hasil bakalan semakin meningkat. Nah di saat harga bakalan tidak terkendali, kita bicara investasi sapi sudah tidak menguntungkan. Karena apa? Mau tidak mau dengan harga bakalan yang tinggi, apalagi dikaitkan dengan kita bicara impor. Lah di sana mungkin sekarang kurang lebih satu kilogram sapi hidup itu kurang lebih sekitar $3. Kalau ibarat sekarang dolar 13.000 paling tidak ada sekitar 39.000 kan. Lah bakalan di kita itu sekarang udah di level 45 sampai 47. Selisih rantanya kan per kilonya hampir 8.000, 10.000. Kan perbedaannya sangat jauh. Artinya di situ ada inefisiensi gitu. Betul. Tapi kalau gini, Mas Ilham atau Mas Bambang, seakan-akan anggaplah sore kita mengambil jalan tengah, jalan tengah. Artinya peternak lokal itu juga bisa menambah produksi, menambah yang tadi bakalan, kemudian jumlah volumenya juga bertambah. Sementara pemerintah kita mintai konsistensinya untuk terus menurunkan impor sapi gitu. Dari mana kita harus mengambil posisi sekarang? Kalau menurut saya sih menurunkan impor sapi juga bukan jalan ya, bukan jalan ya. Justru yang bukan jalan bagi siapa? Ya bagi semua orang, bagi semua Indonesia. Okay. Menurut saya justru yang perlu diperjelas adalah merencanakan dengan baik. Milestone-nya itu dirunut dengan baik. Jadi kita mau kemana sih? Berapa tahun kita mau lakukan? Jangan hanya jangka pendek. Dari 2004, 2009, dari 2009 ke 2014, sekarang dari 2014 ke 2017. Jangka pendek yang sebenarnya malah agak susah merencanakannya. Tapi sekalian aja nggak apa-apa kita 20 tahun, 30 tahun tapi jelas. Sehingga dalam waktu itu kita butuh berapa indukan sih untuk mencapai populasi ini untuk swasembada. Kalau begitu diperlukan apa sih gitu. Impornya kita kurangi mulai dari berapa menjadi berapa. Dan kemudian kalau ada perlu pengawasan betina produktif yang perlu dikerahkan apa. Supaya jelas ini betina-betina diamankan. Diamankan tidak hanya dalam arti kalau di lapangan ada sapi bawa truk diambil tidak hanya seperti itu saja. Tetapi juga pemerintah punya policy. Bagaimana kalau di pemerintah merilis dana talangan? Loh, kalau saya punya ternak betina produktif, saya butuh nyekolahkan anak misalnya, yang ada cuma sapi ya saya jual. Betul. Nah, kalau kebetulan saya jual ketemu dengan pedagang yang dia sedang mendapatkan order untuk memotong sapi ya dipotong. Nah, kalau ini kemudian pemerintah ada dana talangan, loh kalau begitu ini saya ambil. Mekanisme bagaimana? Loh, pemerintah dong yang merumuskan, ya kan gitu, supaya sama-sama win-win. Jadi memang harus menemukan jalan yang komprehensif. Tapi kata kunci adalah populasi harus di-maintain. Kalau tanpa memaintain populasi, impossible. Kalau ada skema peminjaman dana ke bank konvensional, mungkin tidak Mas Bambang? Mungkin, tapi petani kita pusing. Pusing karena? Jadi kalau dulu sebelum tahun 2002, Kementerian Teknis kan boleh membuat skema itu dana pinjaman lunak dan terusnya. Setelah itu kan harus melalui perbankan. Padahal kalau melalui perbankan berarti harus pakai regulasi perbankan dong. Pakai agunan, pakai segala macam. Lalu kalau petani sawah aja nggak punya kok suruh agunan, ya nggak jadi pinjam untuk beli sapi dong. Oke, baik. Pusing nanti. Pusing, memang pusing ya. Jadi pemirsa kita break sebentar. Ada pertanyaan yang di sesi akhir nanti harus kita dijawab oleh Mas Bambang atau Mas Ilham. Pemerintah saat ini lebih mengambil pola jangka pendek dan meninggalkan jangka menengah atau jangka panjang yang disampaikan oleh Mas Bambang.
ada muatan politis apakah ketika pemerintah lebih mengimplementasikan jangka pendek. Bincang hari ini kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Mengenang sekaligus mengapresiasi. Itulah ungkapan untuk pameran 32 rupa Ikai Show Amal Karna Manohara. Karena dengan melihat lukisan, sebenarnya kita bercermin kepada diri kita sendiri. Lukisan itu sebuah gambaran tentang kehidupan. Penanganan pemerintah terhadap korban erupsi Merapi dinilai cepat, cakap. Kita dibantu sebesar 30 juta pada waktu itu. Dibangun di sana, tapi yang membangun ya masyarakat sendiri. Gunung Kidul terbentuk dari pegunungan kapur atau keras. Penduduk yang terlayani air minum perpipaan pedesaan masih sangat rendah. Dengan adanya spam desa ini, Gunung Kidul dapat menikmati air minum. Salam Indonesia, selamat siang pemirsa Jogja TV. Ketemu lagi untuk kesempatan kali ini tentu di acara Pasar Gelitaan Jogja TV yang tentunya kita harapkan cepat payune, cepat lagune, dan cepat badine. Dan seperti biasa kalau di acara Pasar Gelitaan Jogja TV ini kita siap membantu Anda dalam hal promosi. Promosi apa saja, yang penting apa yang Anda promosikan itu bermanfaat untuk masyarakat. Ji, monggo dengan siapa nih Pak? Baik, kita lanjutkan kembali tentang rasa pusing kita ya, rasa pusing kita karena tadi ada persoalan yang dialami oleh Mas Ilham dan kawan-kawan peternak ini karena tabrak atau ditabrak dengan kebijakan import sapi. Ini yang memang membuat pusing. Satu sisi nek kon nambah bahasa Jawanya itu ya agak keberatan, harus bekerja keras. Sementara kalau memang import itu tetap dipertahankan, itu juga akan menjadi buah simakalma bagi para peternak. Mas Ombang, kalau tadi kita usulkan ada skema. Mas Ilham setuju nggak skema itu kembali digulirkan? Meski ini kita nggak tahu, soalnya kita ngomong yang ideal lah gitu. Kalau kita bicara ya setuju, tapi memang dalam situasi dan kondisi sekarang kita juga lebih sifatnya juga banyak sekali mungkin yang boleh dibilang kemarin alasan kredit macet dengan petani tidak punya akunan dan lain sebagainya. Baik, kita dulu Mas Ilham. Halo, selamat sore. Selamat sore Mas. Baik, silakan Bapak. Yang Pak Pri juga nih. Pak Pri silakan, Pak Pri silakan. Selamat sore Mas Ilham. Ya Pak, selamat sore Pak Supri. Selamat sore Pak Sokan. Selamat sore Pak Supri. Kita membicarakan masalah persapian di Indonesia. Iya betul Pak. Kita sebagai petani sapi itu tak lepas dari impor. Dan itu dampaknya jelas langsung ke peternak yang paling terkecil di kampung. Dulu waktu era pemerintahan Soeharto digalakkan dengan dana bantuan lunas mungkin lewat instansi-instansi tertentu. Nah, setelah reformasi bergulir dengan perkembangan zaman dan kepemimpinan di negara kita, aturannya juga sudah berubah-ubah. Akhirnya dampaknya ya seperti ini. Makanya sekarang ini banyak yang banting setir yang dulunya peternak sapi akhirnya alih profesi mungkin ikan bahkan ayam yang notabene sirkulasinya keuangan kan lebih cepat. Nah, itu. Mungkin di sini saya mau nyuwun pirsa sama Pak Bambang maupun Kang Mas Ilham yang terhormat. Untuk sekarang ini khususnya di IJ Jogja khususnya. Kados Mas Ilham Nepong Soryo mungkin satu DIY ini khususnya provinsi DIY ini disponsori untuk menggalakkan
pengembangan sapi. Mungkin masalah dana, wis kadang saya itu wong cilik atau ya gimana caranya yang jelas dalam hal ini tidak lewat perbankan, karena lewat perbankan ya jelas aturan ya yang Pak Bapak ngatur tadi jelas itu petani jelas mumet lewat syarat-syarat, mumet dan lain sebagainya. Kita kembalikan ke dulu lagi, ada bantuan lunak mungkin lewat, sekarang mungkin ada yang kasih diperindah. Nah, mungkin bagi para lewat apa itu PPL, peternakan kan langsung terjun karena tingkat kecamatan ya. Bisa proses langsung dan bisa istilahnya dalam arti hal ini untuk penyimpangan itu relatif kecil asal kinerja PPL tersebut betul-betul dipertanggungjawabkan kan gitu. Nah, itu makanya tolong dalam hal ini saya sebagai rakyat kecil cuma urun rebut dan alangkah baiknya di mana Jogja ini untuk mengembangkan sapi untuk konsumsi. Nah, mudah-mudahan nanti bisa ditiru dari daerah-daerah lain. Dan ini saya suwun Mas Ilham untuk sponsorinya. Baik. Jadi Pak, siap Pak, Mas Supri. Baik, matur nuwun. Pak Supri di Piangan. Mudah-mudahan Pak Supri juga tidak sedang pusing ya karena menghadapi sapi. Mas Ilham gimana nih? Ada usulan gini dari Pak Supri tentang bagaimana pengembangan sapi, minimal lah kita contoh dulu deh gitu. Apa solusi Mas Ilham sekarang? Sebenarnya kan kalau kita bicara pengembangan Mas ya, tadi kita kembali ke awal dulu coba lah pertanyaannya Mas Adam tadi bahwasanya kita itu gimana tuh kalau asalnya kita kebijakan ataupun peraturannya itu kita kembalikan di sebelum tahun 2002 misalnya. Lah mungkin selama ini informasi yang saya peroleh bahwasanya pemerintah sendiri sebenarnya kalau kita bicara kredit itu banyak yang mengeluh karena banyak sekali kredit yang macet, khususnya yang sifatnya bantuan lunak tadi. Nah di sini sebenarnya yang kita juga perlu bertanya, kira-kira peternak kita itu kira-kira bener nggak sih ngelola duitnya, bener nggak peternaknya? Artinya apa? Kita terus dalam hal ini tidak bisa menyalahkan satu pihak bahwasanya oh karena kebijakan berubah. Coba kita juga kembali pada diri kita. Pengelolaan kita itu dalam hal ini benar nggak? Karena apa? Sampai permasalahan kebijakan dihentikan itu kan mesti ada yang miss, ada yang salah di situ, ada yang tidak benar. Nah kemudian sekarang kita coba, kita sekarang dengan model perbankan, artinya dengan kredit lunak yang mungkin program-program dari Departemen Pertanian, Dinas-Dinas Peternakan dan lain sebagainya. Itu sebenarnya kita harus pakai agunan dan lain sebagainya. Itu sebenarnya kan langkah ini diambil karena apa? Selama ini duitnya itu hilang sia-sia pemerintah kan gitu. Nah sekarang kita harus ada kebijakan, ini harus ada tanggungan. Artinya sebenarnya di situ ajang kompetisi kalau emang kita itu mau jadi peternak profesional itu tantangan karena kredit itu tetap yang sifatnya kredit lunak juga. Cuman memang kita dalam hal ini secara pengelolaan juga harus profesional. Terus kemudian juga manajemennya juga harus yang memang benar-benar. Artinya jangan kita dapat duit dapat untuk bahan ternak tapi setelah beberapa bulan jadi motor kan gitu. Jangan sampai mungkin kejadian yang kemarin seperti itu kan gitu. Nah itu mungkin antisipasinya sekarang dengan pengelolaan yang sifatnya bank. Nah dalam hal ini mungkin kita juga tanya kenapa harus bank, kita nggak pakai agunan, peternak kita nggak punya duit dan lain sebagainya. Nah sekarang kita mau profesional bener nggak? Saya pikir karena apa? Kalau kita bicara bahasa Mas Adam, kita bicaranya sekarang kadang-kadang petani yang setiap hari, mohon maaf, setiap hari ditolong dan ditolong. Tapi dalam satu kondisi kita memang harus mandiri gitu loh. Gimana caranya? Toh pemerintah tetap mengeluarkan tangan untuk itu gitu loh. Cuman ya kita harus memang yang benar, yang siap. Artinya siap secara mungkin kita menambah ilmu secara ilmu teknisnya ataupun sumber daya kita, terus kemudian kita juga dalam ini siap bertanggung jawab terhadap usaha kita gitu loh. Selama ini kalau memang kita masih terpatoran pada mohon maaf yang sifatnya kita bantuan lunak dan sebagainya, kelihatannya kok saya pesimis dalam hal pengembangan. Tapi dalam hal ini pun memang ada bantuan-bantuan tertentu yang memang arahnya ke pengembangan budidaya, saya pikir tidak masalah. Oke, baik. Mas Bambang, kalau pengembangan ya import sapi juga secara bertahap dikurangi.
kalau kita bicara batas waktu, mana yang paling ideal itu di tahun berapa supaya impor sapi ini dihentikan? Harus dihitung, harus dihitung. Tetapi yang jelas, kalau kita sudah punya goodwill untuk merencanakan, setidaknya kita sudah punya 50% modal. Ya, kalau tidak merencanakan sama sekali, berarti kan kita mau kapan tidak sama sekali nggak tahu. Tetapi kalau sudah merencanakan, itu kan menjadi lebih jelas. Betul. Jangan hanya tadi jangka pendek, seumur dengan masa pemerintahan. Gitu. Sehingga jadi questionable, tanda tanya loh, kok kenapa seumur pemerintahan? Ada sesuatu kah gitu kan? Berarti politik daging sapinya tadi, Pak. Lebih menonjolkan sapi dari aspek politiknya daripada sapi dalam arti benar-benar untuk rakyat ini. Harusnya kan dibalik, sapi yang untuk rakyat bukan pada nonjolkan aspek politiknya. Oh katanya juga nggak mau impor, ternyata impor terus, tiap kuartal diimpor terus kok. Berarti kan apa namanya, hanya merakyat aja yang nggak ngerti, seakan-akan udah nggak impor, padahal impor terus gitu. Nah, kalau kita bicara pengembangan, ini tidak bisa lokal per lokal, harus nasional. Apalagi kalau kita bicara sapi kan perlu lahan untuk sapinya, lahan untuk rumputnya harus luar Jawa lebih banyak. Nah, tapi apa kemudian rumput tetangga lebih hijau enggak ya? Tetangga Jawa kan ada Sumatera, ada Kalimantan, ada Papua, dan Nusa Tenggara. Baik. Sekarang sebagai closing Mas Bambang, apa yang mau disampaikan nih kepada pemerintah nih? Singkat aja. Kalau menurut saya, kalau memang kita sepakat bahwa sapi menjadi bagian dari kebutuhan kita, karena makanya ini kita belak-belakan saja. Artinya pertama harus sportif. Pemerintah benar-benar ingin fokus di situ, tetapi jujur sajalah, jujur terhadap data misalnya. Kalau datanya kecil bilang kecil, datanya besar bilang besar, nggak usah ngeyem-yemi. Kelihatannya datanya besar, ternyata kecil. Yang penting jujur gitu ya? Jujur sajalah. Sehingga rencananya jelas, nanti sekalian merencanakannya jelas. Oh kita start dari ini faktual jelas. Dan rigid. Berapa yang gede, berapa yang kecil, berapa betina, berapa jantan. Jelas, sehingga rigid ke depannya direncanakan. Planning, nggak usah malu-malu. Planning 20 tahun, 30 tahun nggak apa-apa. Nggak usah malu-malu, kan umur pemerintahan saya hanya 5 tahun, jangan. Jujur sajalah, fair-fair sajalah. Toh nanti kalau ini planningnya bagus bisa menjadi tinggalan berikutnya. Ya kalau mau pakai, kalau nggak pakai, toh masyarakat juga akan bisa melihat. Jadi jujur sajalah, fair-fair sajalah, terbuka, goodwill, fokus. Menurut saya begitu. Baik. Mas Ilham menambahkan, singkat saja. Yang paling penting sekarang dalam hal ini kita bicara seperti itu harus ada link and match antara pemerintah, khususnya dari pemerintah pusat sampai ke daerah sampai ke akar kepeternakannya. Jadi kita dalam hal ini tadi saya menganalisa kepada Pak Supri tadi, berarti secara kelembagaan peternak kita itu lemah. Nah mungkin kan harus ada sebuah lembaga yang memang menaungi dalam kapasitas kita bisa kerja sama antara pihak kedinasan dengan rakyat kan. Selama ini programnya seolah kan ini ada program seperti ini, ada program seperti ini. Kalau seolah-olah mungkin peternak itu tidak paham dan tidak mungkin kurang begitu mengerti lah kan gitu. Kalau misalnya kita bisa tanya, apa sih swastadananya itu bikin apa, mau apa? Nah itu yang lebih penting. Nanti arahnya kita ke peningkatan SDM, teknologi, termasuk program-program yang misalnya yang tadi Pak Bambang sampaikan, kita mau 5 tahun lagi kita mau swadaya, 30 tahun lagi kita mau swadaya, tidak masalah. Nah itulah mungkin kita harus melecot ini karena pelakunya yang real tuh di sini. Gitu. Baik, Mas Bambang, terima kasih. Mas Ilham, terima kasih. Dan pemirsa, kalau kita mau pengembangan sapi secara serius dan kita harus melawan impor sapi tadi itu, ya kita butuh komitmen, butuh konsistensi, terutama kebijakan pemerintah yang memang pro kepada peternak, bukan pro kepada asing. Ini yang kemudian perlu dirumuskan secara konkret. Baik, mudah-mudahan ke depan para peternak sapi lokal tidak lagi pusing, tapi kita tidak tahu alam, kita tinggal menunggu. Tadi kalau misalkan Mas Bambang bilang, ya nggak tahu apakah bisa 5, 10, 20 tahun atau butuh presiden baru hingga 5 periode dan sebagainya, kita nggak tahu. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Azam Syokadam. Selamat sore, salam Indonesia. Terima kasih. Mas Ilham. Sama-sama Mas Ilham.